Akhir tahun dibikin penasaran sama handphone 2 jutaan yang layarnya udah curve. Ini dia Infinix Hot 50 Pro Plus. Kali ini kita langsung aja unboxing dari Hot 50 Pro Plus yang banyak banget kemarin yang ngasih tahu bahwa coba review Hot 50 Pro Plus sesuai dengan namanya karena lagi hot juga gitu kan. Dan pas banget waktu Fauzan cek di salah satu situs pembelanjaan maksudnya situs belanja online gitu ya, dan memang angka penjualannya luar biasa. Nah, sebagus apa dan sesadis apa? Karena sesuai dengan tagline mereka, di sini ada tulisannya tipis tapi sadis. Kira-kira bakal lebih sadis dari Afgan apa enggak ya? Oke, langsung aja kita bahas biasa dari box terlebih dahulu. Untuk di bagian box sepertinya menjadi satu ciri khasnya Infinix ya. Dia selalu menuliskan tipe yang cukup besar di bagian boxnya ini. Nah, ini Hot 50 Pro Plus. Dan sebetulnya ada satu yang menarik perhatian Fauzan karena di bagian atas itu ada tulisan JK248. Ya, Fauzan sendiri sih kurang tahu pasti ya ini apakah ada kerjasama tertentu. Buat teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Selain itu yang menarik di bagian depannya juga mereka menuliskan ada Sound by JBL. Berarti ya ada satu kerjasama antara Infinix dan juga JBL untuk menghasilkan suara yang khas, yang enak didengar di telinga kamu. Kemudian mereka juga di sini menyematkan satu sertifikat layar yaitu dari TUF Rayland atau TUF HUD. Di sini mereka memberikan garansi 5 tahun smoothness. Jadi artinya ya selama 5 tahun layar kamu bakal tetap halus-halus aja gitu ya. Patut dicoba, dan buat yang udah pakai Infinix bertahun-tahun boleh tulis di kolom komentar ya. Selain itu yang Fauzan pegang ini memang Infinix yang varian 8/256, dan untuk RAM-nya sendiri, RAM 8 tersebut masih bisa diekspand hingga 8GB lagi, jadi total 16GB RAM. Dan dia bilang 3D curve 120Hz AMOLED. Makin penasaran aja nih teman-teman ya setelah melihat beberapa spoiler atau beberapa info yang ada di boxnya ini. Langsung aja deh kita unboxing. Wow, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk Hot 50 Pro Plus-nya. Dan pada saat dipegang gini kaget juga sih gitu kan. Biasanya handphone kan agak lumayan tebel ya. Ini kita perlu tahu nih berapa ketebalannya ya. Karena kita lihat, ya, perlu hati-hati. Wow, oke, ini dia Hot 50 Pro Plus. Dan impresi pertama Fauzan ngelihat desain dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini, jujur ya, aura mewahnya berasa banget sih ya. Ini cukup mewah dan nggak kelihatan kayak handphone 2 jutaan gitu. Ditambah lagi dengan layarnya yang curve, dan sebetulnya kalau Fauzan sendiri agak sedikit trauma sama layar curve ya. Tapi buat kamu yang memang pakai handphonenya lumayan hati-hati, telaten, it's okay sih, nggak ada masalah gitu kan. Pakai layar curve ya aman-aman aja. Impresi pertama, jujur ya, desain Infinix Hot 50 Pro Plus ini bagus banget. Ditambah desain kamera mereka yang nggak terlalu neko-neko, ya lurus-lurus aja gitu kan, seperti hubungan kamu sama dia. Oke, dan lumayan ya, ini lumayan mewah. Kita lihat ada apa lagi di dalam boxnya ya. Itu tadi kita lihat device-nya terlebih dahulu, kemudian kita cek. Oke, di sini ada seperti biasa untuk buku garansinya, dan langsung dapat hard case ya. Ini jenisnya hard case ya. Jadi kalau hard case gini sebetulnya salah satu keunggulannya, walaupun udah dipakai cukup lama, dia tidak berubah warna, berbeda dengan yang dapat soft case. Kalau soft case itu yang jelly itu biasanya kena keringat, apalagi buat kalian yang mungkin perokok itu lebih mudah berubah warna jadi warna kuningnya. Tapi kalau hard case keunggulannya ini dari segi kebersihan ataupun warna ini lebih tahan lama. Cuman kekurangannya adalah kalau terjatuh ini lebih mudah patah ataupun pecah. Cuman masih oke lah, harga 2 jutaan. Kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Apa ini? Wow, ternyata dia langsung ngasih
Ini apa namanya, tempered glass ya. Jadi, lumayan sih, ini kalau beli terpisah harganya bisa 100 sampai 150 ribu mungkin. Oke, lanjut. Nah, ini Infinix sudah menyediakan adapter charging ya. Ini untuk adapter chargingnya, dan juga sudah ada USB cable. Jadi aman lah ya. Gak perlu repot-repot lagi cari apa tuh namanya, adapter tambahan ataupun kabel data tambahan. Oke, langsung aja kita bahas lagi. Oke, tadi kita udah bahas dari segi desain ya. Ini oke banget desainnya, dan kesan mewahnya itu dapet. Dan buat kamu yang memang punya budget 2 jutaan, ini kalau kamu punya, ini nggak kelihatan kayak handphone 2 jutaan. Karena dari segi belakangnya, jujur ya, Infinix ada perbaikan desain sih. Karena sebelum-sebelumnya Fauzan adalah tipikal yang kurang suka sama desain Infinix gitu. Karena kalau desain Infinix yang sebelumnya tuh kayak, mohon maaf ya, kelihatan banget handphone yang low gitu kan, yang low budget lah gitu, kelihatan banget handphone low budget. Tapi kali ini keren sih, desainnya beda dan oke lah gitu untuk 2 jutaan, apalagi layarnya curve. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk di bagian lainnya ya. Untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga dia pakai prosesor MediaTek G100. Jadi kalau MediaTek G100 itu ya sebetulnya kalau untuk penggunaan sehari-hari udah lumayan oke. Cuman memang pada saat main game kurang begitu direkomendasikan. Tapi setidaknya salah satu kelebihan MediaTek G100 itu adalah dia punya fokus di bagian efisiensi daya. Jadi baterai kita tuh bisa lebih awet, dan mungkin seharian itu ya cukup sekali ngecas saja, nggak perlu berkali-kali ngecas. Untuk di bagian layar, Hot 50 Pro Plus ini udah lumayan oke banget buat kalian yang suka main game atau drakoran, Netflixan. Ini cukup puas karena bentang layarnya 6,78 inci yang menurut Fauzan ini oke banget gitu, lumayan luas ya. Dan selain itu yang menarik adalah di bagian desain, dia hanya 6,88 mm. Jadi bener-bener tipis banget, dan kalau digenggam gini tuh kayak nggak ngerasa terlalu ngeganggu di tangan lah. Atau juga mungkin kalau kamu pakai selama berjam-jam, ini nggak bikin tangan kamu pegel seperti itu. Ditambah lagi layarnya dia udah pakai layar OLED. Jadi pikir Fauzan layar curve tapi mungkin layarnya nggak OLED, tapi ini udah OLED juga. Jadi kalau kamu pakai di luar ruangan, ini udah aman banget. Ditambah untuk frame rate layarnya juga udah 120 Hz. Jadi sebetulnya ini 2 jutaan udah lumayan paket komplit banget sih. Ini baru di bagian layar loh, kita belum bahas bagian layar lainnya. Kemudian untuk di bagian kameranya, kamera utama dia pakai 50 megapiksel dengan berbagai fitur yang bisa kamu kombinasikan, entah itu kamu buat konsumsi pribadi ataupun buat bikin konten. Kamera selfie-nya juga udah lumayan oke, karena dia nggak pakai layar apa ya disebutnya, layar poni lagi, melainkan dia pakai punch hole. Jadi untuk kameranya ini dia menggunakan kamera selfie 13 megapiksel. Selain itu baterainya juga udah lumayan jumbo karena 5000 mAh, tapi desainnya bisa setipis ini lumayan banget sih. Ditambah dia pengecasannya lumayan cepat, pakai 33 watt. Jadi ya nggak terlalu butuh waktu lama lah buat kamu yang memang butuh waktu atau butuh cepat buat ngisi daya. Untuk fitur lainnya, Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga sudah dilengkapi dengan Near Field Communication atau biasa kita kenal dengan istilah NFC. Jadi kalian bisa praktis kapanpun, dimanapun buat isi ulang ikon ataupun flash. Dan untuk ketahanannya sendiri, Hot 50 Pro Plus ini juga sudah dapat IP54. Jadi IP54 itu udah aman buat 3K ketumpahan, kehujanan atau kecipratan. Nah, jadi udah aman lah kalau untuk dari segi ketahanan. Dan sebelum Fauzan lanjutin lagi, ada yang menarik di bagian Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Di bagian awal itu ada satu fitur namanya X Arena. Jadi kayak ada satu room gitu, X Arena. Nah, dalam X Arena ini langsung nunjukin Mobile Legends. Jadi kalau seandainya kamu suka main Mobile Legends, di sini ada tulisan unduhan. Jadi kamu tinggal download aja. Kemudian juga ada Free Fire ya. Oke, lanjut lagi ada PUBG Mobile. Oke. Kemudian nah intinya sih ini tuh satu room buat kalian yang memang suka banget main game. Nah, di bagian
X Arena ini kita lihat di situ tuh kayak ngasih tahu CPU-nya dia bisa mampu berjalan di berapa persen, RAM-nya yang kepake berapa banyak, ROM, dan juga ada kecepatan grafiknya. Bahkan dia bisa ngasih tahu di situ ada suhu handphone kamu berapa derajat, lalu juga di sana ada ketahanan baterainya. Jadi kamu bisa tahu nih main game bisa bertahan berapa lama gitu, ya kan? Kemudian juga di sana ada ngasih tahu indikator jaringan. Jadi dan ini bisa diatur. Kemudian juga kita cek lagi di sini ada di bagian panel kontrolnya pun kamu ada mode game, itu ada mode hemat daya, mode seimbang, ataupun mode performa. Yang pasti kalau kamu pilih mode performa, ya performa lebih oke, tapi kadang untuk penggunaan dayanya itu bisa lebih boros. Lalu ada pengaturan GPU atau graphic processing unitnya, ada kontrol sensitivitas touchscreen, dan juga peningkatan jaringan. Oke, itu tadi kita bahas dari Hot 50 Pro Plus ini. Jadi kita sampai kepada kesimpulan, menurut Fauzan Hot 50 Pro Plus ini udah lumayan pro lah untuk handphone kategori 2 jutaan. Dari desain handy banget, kemudian dari look juga mewah banget, kemudian juga dari segi performa menurut Fauzan udah lumayan lah buat kamu yang mungkin suka nonton film, drakoran, atau tiktokan. Bahkan buat kalian yang suka main game pun ini udah lumayan proper. Nah, Hot 50 Pro Plus ini tersedia di beberapa varian warna. Ada 5 warna, kurang lebih warna black, ada warna terbaru, warna merahnya, kemudian ada violet, grey, dan juga warna pink. Kayaknya Infinix ini memang menyediakan untuk semua jenis kalangan ya, yang menyukai warna-warna tertentu ataupun warna yang standar-standar aja. Sesuai namanya, Hot 50 Pro Plus ini tipis tapi sadis. Ya jujur dari segi desain memang bener-bener sadis sih, karena nggak expect handphone 2 jutaan tampilannya setipis dan semewah ini. Dan itu juga menjadi salah satu nilai jual dia. Selain kelebihan lain adalah di bagian layarnya yang memang sudah 120 Hz, ditambah lagi menggunakan layar OLED yang sudah mendapatkan sertifikasi dari TUF Friendly. Selain itu, Hot 50 Pro Plus ini juga sudah punya ketahanan IP54 yang tentunya udah tahan 3K tadi. Apa aja? Ketumpahan, kecipratan, dan kehujanan. Oke, segitu dulu review kita kali ini untuk Hot 50 Pro Plus-nya. Buat kalian yang penasaran atau mungkin kepengen langsung Hot 50 Pro Plus, langsung aja check out di link deskripsi yang sudah Fauzan cantumin di bawah. Segitu dulu, terima kasih and see you next time. Bye-bye.